Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Saat ini Santi berada di Puri Agung Peliatan Ubud, Bali. Astunggara, atas berkat Ida Sang Yang Widiwasa, Santi bisa mengikuti acara ulang tahun Bali Agakerti yang ketiga, yang dihadiri oleh Sulingge yang kita sucikan dari kerajaan-kerajaan seluruh Bali, dan banyak tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di acara ulang tahun Bali Agakerti. Nanti bagaimana untuk liputannya bisa disaksikan di channel YouTube kesayangan kita semua, Santi Dharma Chandra. Suksma. Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Lagu ini, jiwa raga ini, selaraskan keanggunan. Lagu ini, jemariku ini, menuliskan karismamu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astunggara, saat ini Santi Dharma Chandra berada di Puri Agung Peliatan Ubud, Gianyar, Bali. Swastiastu Gosaji. Swastiastu di Santi. Sebelumnya Titiang ngaturaken selamat ulang tahun kepada Bali Agakerti yang sudah 3 tahun mengabdi untuk agama Hindu, adat, budaya khususnya yang ada di Bali. Baiklah, Gosaji Tutsuarjata. Ini kan untuk Santi lihat tadi dihadiri tokoh-tokoh yang luar biasa ya. Mulai dari pemerintahan, mulai dari raja-raja, terus ada yang luar biasa dari Sulingge juga hadir untuk di sini. Nah, ini untuk temanya di Bali Agakerti yang ulang tahun ketiga ini apa, Gus Haji? Baik adik Santi Dharma Chandra, begitu juga umat Hindu Nusantara. Tema ulang tahun atau Wanti Warsa Yayasan Dresta Bali, Pasraman Bali Agakerti yang ketiga ini temanya adalah Raja Samuha Kerta Semasta. Artinya? Jadi mempersatukan kerajaan seluruh Bali berupaya agar terciptanya kesukertan jagat atau kedamaian alam semesta, tribuana, buah dan suah. Baik, seperti itu. Nah, ini tadi untuk support Gus Haji ini kan untuk tak lihat itu sangat support tentang Dresta Bali, sangat support dengan kegiatan budaya Bali. Pasti ada tantangan-tantangan di tahun 2025 ini. Hal apa sih tantangan terbesar Bali Agakerti untuk kedepannya ini? Tantangan yang terbesar itu adalah pendanaan ini. Oh iya, benar-benar. Tadi kegiatannya luar biasa loh ini loh. Puluhan juta itu kita anggarkan dari dapat punya dari donasi-donasi. Baik, tantangan. Karena mandiri ya ini ya. Mandiri, belum dibantu oleh pemerintah. Oh belum. Sama sekalipun belum. Padahal ini kan adat budaya itu harus ajak loh. Iya. Bener nggak sih? Itu penting banget loh. Mungkin pemerintah, instansi terkait, budaya itu kan harus berhati-hati juga. Ya, saya sih positif saja terhadap pemerintah dengan Bali Agakerti belum diperhatikan secara finansial. Karena banyak sekali organisasi yayasan berkedok agama di Bali yang tidak konsisten dalam ngajegan ada tradisi budaya dan agama Hindu Bali. Wajar seperti itu. Jadi kemungkinan instansi terkait kan melihat track record kita, seperti apa dia Bali Agakerti ini, konsisten enggak dia, profesional enggak dia, apakah ini betul-betul real enggak organisasi keagamaan yayasan ini sebagai pelestari adat budaya dan masyarakat suku Bali dan Hindu Bali gitu. Jadi maka daripada itulah setiap ulang tahun kita, dari ulang tahun pertama, kedua dan ketiga, sekarang kita selalu mengundang instansi terkait dari pemerintah pusat. Ya tadi kan ada gubernur juga, ada PJ gubernur, meskipun PJ gubernur diwakili, ada PJ Bupati Gianyar meskipun juga diwakili, begitu juga instansi terkait, Kanwil Dinas Budayaan,
Kebudayaan dan Kemenag, Dinas Kebudayaan maupun dari Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten Kota. Nah, jadi kami tetap selalu positif. Nah, mudah-mudahan di tahun yang ketiga ini menuju tahun yang keempat, pemerintah, instansi terkait betul-betul peduli dengan Yayasan Bali Agakerti hingga kita bisa melanjutkan program-program kita dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Bali di bidang budaya, seni, dan agama, hingga dalam program pendidikan kepemangkuan, seni wali, dan budaya, dan widya krama, hingga masyarakat yang mau belajar di Pasraman Bali Agakerti bisa kita gratiskan apabila dibantu oleh pemerintah. Untuk sekarang ini kita belum bisa gratis, kita memungut punyo dari calon sisir, dari sisir, dan punyonya itu kayak kita SPP gitu ya? Iya, SPP ya kita kelola. Kita kelola untuk biaya operasional, untuk biaya totor, untuk biaya pengadaan aset gitu, seperti meja, buku, tulis, dan lain sebagainya, termasuk papan tulis, termasuk kegiatan upacara menjaya-jaya. Nah, jadi tema ulang tahun Bali Agakerti yang ketiga ini mengambil tema Rajo Samoho Kerto Semasta ini merupakan tema yang sangat luar biasa. Ini sebuah peristiwa yang sangat luar biasa terjadi di 2025 di seperempat abad 21. Mungkin Mbak janjinya Sabdo Palon mungkin ini salah satu ya. Mungkin ya, bangkitnya ada Bali Agakerti ini ikut andil. Iya, itu andil. Nah, ini yang sumpahnya Sabdo Palon. Hingga apa? Hingga kita bisa mengumpulkan raja-raja seluruh Bali. Benar sekali. Yang sekarang yang baru juga tadi, gitu. Sejumlah 21 dan tokoh-tokoh kita persembahkan tongkat berwarna hitam sebagai simbol Narayana. Karena seorang kesatria itu kan Narayana. Sampai simbol Narayana dari tongkat berwarna hitam. Dan tongkat ini merupakan salah satu tongkat kebudayaan. Jadi puri itu adalah sumber daripada kebudayaan Bali. Maka daripada itu janganlah lupa dengan puri. Mari kita rawat puri. Mari kita jaga puri. Pemerintah, instansi terkait, masyarakat Bali. Mari kita rawat puri dari apa? Dari sikap kita, dari pola pikir kita, dan dari tingkah laku kita. Dan dari tata cara kita berbicara, pola kita berpikir. Mari kita lestarikan puri dan mari kita rawat puri. Begitu juga semeton puri harus betul-betul menjaga peduli, taksu juga. menjaga taksu, ingat sesana. Seperti apakah orang puri sesungguhnya yang disebut dengan Satria Wangsa di Bali, warih daripada Sri Aji Kresna Kepakisan dan warih daripada Nararya Kresna Kepakisan. Begitu juga titiang saya sebagai warih Brahmana Wangsa, warih hide betara lelangit Dangyang Dewi Jendra kali hide Dangyang Astapaka. Mari kita bersama-sama rawat Bali dan muliakan Nusantara. Kan sering saya seperti itu ya. Demikian Adik Santi. Baiklah, Gus Haji, ini pertanyaan lagi. Ini kan untuk sebagai Gus Haji kan sebagai leader ya, untuk menyatukan. Kok bisa sih Bali Agakerti ini bisa disupport puri dengan nggak satu puri aja loh, banyak tadi untuk hadir untuk di sini, dan Gus Haji juga sebagai leader memberikan ilmu entah topeng, entah seni budaya, bahkan agama kepemangkuan juga ada. Santi juga pernah hadir seperti itu. Hal apa sih untuk Gus Haji sebagai manajemen kok bisa menyatukan puri untuk hadir di Bali Agakerti ini? Caranya seperti apa? Santi bisa nyontek ilmunya Gus Haji. Caranya adalah keterlibatan roh leluhur. Oh gitu. Saya sering memohon kepada leluhur dengan cara muspe sembahyang. Niskala, jalur niskala ya. Bukan niskala ke dewan-dewan ya. Masih bisa ada akal sehat lah, logika lah. Berteologi, logika perketuhanan ya, logika. Biar tidak jadi ke dewan-dewan ya. Sedikit-sedikit kerauhan ya. Saya yakin apa yang saya perbuat di Bali Agakerti ini merupakan sebuah kebenaran. Siwam, kesucian, satyam, kebenaran. Saya yakin sekali. Nah, karena saya yakin, daripada itulah perlu saya melibatkan leluhur. Ibaratnya saya naik mobil, saya baru belajar naik mobil. Harus perlu yang menuntun saya pada saat saya baru belajar naik mobil. Oh gitu.
Berarti Yang saya itu leluhur. leluhur. Harus badan saya ini kan ibarat mobil. Roh saya ini adalah supir yang baru belajar nyetir. Tapi saya harus minta tuntunan dari orang yang sudah pintar nyetir. Siapa itu leluhur saya? Agar saya diarahkan mencari jalan yang benar. Oh, ini loh jalan yang benar. Oh, ini lampu merah, rambu-rambu kamu tidak boleh jalan. Sudah lampu hijau kamu jalan. Oh, ini tikung yang tajam, hati-hati loh. Jangan terlalu mengambil banyak haluan ke kanan, pelan-pelan begitu. Itu jadi saya sering yakini meminta tuntunan, meminta sunar suci kepada leluhur, ide betara yang saya yakini adalah catur yang itu Tuhan. Secara sosiologi, satu Dangyang Dwi Genre, dua Dangyang Astapaka, tiga Sri Aji Dalem Kresna Kepakisan, empat Nararya Kresna Kepakisan. Luar biasa. Itu semangat untuk Gus Haji agar dipandu atau guetnya beliau Betul. kan untuk yang kalau Gus Haji. tanpa beliau mungkin saya tidak bisa nur atau memohon kepada penglingsir Raja-Raja Puri Sebali untuk hadir pada saat ini dan kami menyatukan beliau. Susah loh menyatukan puri-puri. Benar sih, benar. Baru kali ini di seperempat abad Bali Agekerteh mampu menyatukan puri-puri seluruh Bali yang memiliki wilayah kesucian retorial di Bali berdasarkan Haji Suwa Mandala. Contoh, Ida Dalem Semara Putra. Yang di Lungkung, nggak? Lungkung. Beliaulah yang memiliki retorial, hulunya Gunung Agung, hilirnya Batu Klotok. Beliau, dia belum punya Bagawanta. Saya kan pernah bilang Puruhita, Purihita Raja dan Parahita Bagawanta Puri atau Siwan Jagat, Petirtan Jagat. Begitu juga di sini wilayah Ubud dalam Sekawati. Warih dalam Sekawati memiliki wilayah retorial, hulunya adalah Batur, hilirnya sampai ke Tewel. Batu Bulan itu wilayah dalam Sekawati. Begitu juga Anak Agung Gede Agung, wilayah Puri Mengui, warih daripada Nararya Kresna Kepakisan. Beliau punya wilayah hulunya adalah Batu Pucak Mangu, hilirnya sampai Cemagi. Begitu juga Cokorda Tabanan, beliau punya hulu wilayah kesucian retorial Haji Suwa Mandala, hulunya adalah Batu Kau, hilirnya adalah Tanah Lot. Begitu juga Singaraja, begitu juga Negara, Karangasem. Iya, nah jadi pemerintah harus memahami pengetahuan ini. Sebenarnya kalau untuk tak lihat Bali ini berhak untuk menjadi daerah istimewa sih. Sebenarnya iya, makanya di Bali menurut Santi ya. bukan menurut Santi lagi, negara pun ya seharusnya seperti Tapi itu. kenapa kok nggak bisa jadi daerah istimewa? Iya, nah inilah menurut Titiang kekurang cerdasan daripada pejabat-pejabat kita, tokoh-tokoh kita, wakil-wakil kita di pusat. Kenapa sih Bali tidak bisa seperti Yogyakarta? Atau di Aceh ya? Iya. Aceh kan sekarang yang istimewa cuma Aceh sama Jogja saja. Kenapa Padahal Bali tidak bisa? Padahal Bali itu kan terkenal sekali budayanya. Nah itu dia. Bali tidak memiliki tambang seperti daerah lain. Tambang minyak tidak punya, tambang emas tidak punya, pabrik tidak punya. Di Bali hanya punya pabrik budaya. Jadi budaya dari tidak ada menjadi ada, itu Bali. Enggak sih. Dari tidak ada menjadi ada. Hanya menjual budaya hingga masyarakat Bali, bukan masyarakat Bali saja, masyarakat Jawa ke Bali juga, masyarakat perantau-perantau yang Kupang datang ke Bali. Apa yang dia nikmati adalah aset budaya. Kalau pantai Hasil semua dari- punya pantai. Yang bisa untuk dibanggakan oleh Bali ya budaya sama adatnya. Kalau nggak ada itu nggak ada nyawanya Maka Bali. daripada itulah mari kita muliakan Puri. Karena Puri adalah pusat daripada budaya masyarakat Bali. Tapi kan kadang-kadang orang anak muda ya sekarang untuk kacamatanya akan udah ada pemerintah sekarang untuk yang sekarang. Puri Ya kan kalau pemerintah dianggap kayak tempat wisata aja gitu iya. Gus Haji. Ya kalau memang pemerintah betul-betul menjalankan tugasnya sesuai dengan Pancasila dan undang-undang. Kalau tidak seperti sekarang, segala sesuatu naik politik praktis kan, termasuk desa adat pun juga beberapa desa adat ditunggang oleh politik-politik praktis, ikut berpolitik praktis dengan dalih hibah, bansos dan lain sebagainya. Iya sih. Nah maka daripada itu marilah kita cooling down, rendah hati, seperti slogan kita, tangan kanan taruh di dada kiri, kita rendah hati, merunduk, hormatilah siapapun itu.
titian dadi nak bagus, ide nak dadi ide bagus, ide cokorda dadi kesatrio. Tidak harus beliau saja yang kita hormati, termasuk petani pun kita hormati. Ibaratnya seperti surya, matahari terbit dari timur. Ketika beliau menyinari alam semesta, beliau tidak pernah memilih-milih yang mana harus disinari. Semuanya Semua, termasuk tai anjing pun disinari oleh sampai beliau. kering ya. Sampai Jadi kering. pupuk loh, Iya. berguna lagi. Begitulah sifat surya. Surya itu sifatnya satya. Pada waktunya dia terbit di timur, pada waktunya dia terbenam di barat. Satya. Mari kita selalu setia pada diri kita sendiri untuk menciptakan Bali yang sukerte, raja, samuha, kerte, semaste. Budaya yang besar, pengetahuan yang besar, menciptakan kesukertan atau kedamaian alam semesta. Baiklah, luar biasa untuk semangatnya Gus Haji, dan ini semoga semangatnya Gus Haji juga dilihat juga dari pemerintah, karena Ya. kan Santi juga ngerasain tadi juga ada Darmika seperti Santi ini jadi sisanya Gus Haji yang ketiga, bisa jadi pemangku juga sama suami istri. Yang tadi Santi wawancara di situ tadi Gus Haji itu sisanya Gus Haji kan, untuk yang Sisi angkatan. Pasaraman, bukan Musaji. Oh iya, sisi Sisi pasraman. Pasraman. Tapi kan Gus Haji yang ngasih ilmu juga, Iya, ya ngasih kan? ilmu. Tapi saya tidak pernah merasa diri punya sisya. Itu adalah sisya Pasraman. Siapa Pasraman itu? Rohnya itu siapa? Catur yang. Catur yang bilang. Yang Dwi Jendra, yang Astapaka, Sri Aji Kresna Kepakesan, dan Nararya Kresna Kepakesan. Nah, luar biasa. Pokoknya seperti itu, dan Santi berharap untuk ke Bali Agakerti ini juga bisa merangkul semuanya, Iya. adat, agama, Iya. budaya, agar iling juga kepada leluhur juga. Karena kan apapun itu kita harus juga sadar diri kita Betul, itu seperti betul. apa. Iya. Baiklah Gus Haji, karena sudah larut malam, Gus Haji pasti untuk semangatnya tadi luar biasa. Lunas Iya. doanya Gus Haji Iya. untuk penonton Santi Dharma Chandra agar Iya. bisa tetap mengajakkan ikut serta adat budaya Bali khususnya. Iya. Mari kita berdoa sareng sami. Iya. Om Awigena Mastu Nama Sidem, Om Saraswati Dipataya Nama Swaha, Om Rahayu 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 Sagung Dumadi. Matur suksema. Om Om Santi 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 Om. Ida sang yang surya suwe cenyunarin jagati sadina dina. Ida sang yang bayu ngampahan angin ni ngurepin sanjang sane Titi yang manusia ngaturang suksema rengsani sampun kepijayan antuk sembah bakti ring ide yang widi saking manah suci tok nirmala. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astunggara, saat ini Santi berada di Puri Agung Kelihatan Ubud bersama dengan Ida Pengelisir dari Puri Ubud. Swastiastu Ida, gimana kabarnya? Baik. Santi lihat semangat sekali di setiap kegiatan di Bali yang besar-besar, Ida selalu datang dan memberikan support dan semangat. Baiklah, ini kan di ulang tahun Bali Agakerti untuk yang ketiga. Pandangan Ida sebagai penglingsir yang ada di Puri dan sebagai yang menjaga adat budaya khususnya yang ada di Bali. Pandangan Ida tentang Bali Agakerti ini seperti apa sih? Ya, pertama-tama kan saya doakan semoga wadah yayasan lembaga ini bisa berjuang terus melanjutkan sesuai dengan visi misinya. Karena di era sekarang memang kami di Puri maupun masyarakat adat dan desa adat sendiri pun maupun
pemerintah sangat membutuhkan lembaga-lembaga yang mengambil peran di bidang salah satu daripada kegiatan adat budaya agama kita di Bali. Karena secara elemen pendukung adat budaya di dalam mempersembahkan Bali itu sangat kompleks sekali. Enggak sih, Bali kompleks ya. Luar biasa, bidang upacaranya, keseniannya, tradisinya masing-masing wilayah. Jadi semoga lembaga ini bisa merajut dan menenun keperbedaan itu menjadi sebuah kain yang mempunyai pattern yang bisa kita pakai anak-anak muda kita ke depan sebagai cermin dalam memperkuat dan memperkokoh adat budaya agama itu sendiri. Baiklah, Ida, satu pertanyaan lagi nih. Misal untuk di depan mata Ida, tantangan terbesar untuk mempertahankan adat budaya ini apa sih tantangannya gitu loh? Kalau kita lihat sebagai tantangan kan sudah disinggung dalam sastra. Setiap zaman itu pasti ada perubahan-perubahan. Budaya dan tradisi itu akan berubah sesuai dengan waktunya sang zaman. Yang perlu sekarang diperdalam itu kan dari kecemasan ini kan sebenarnya mengingatkan kita. Nah di sini yang memerlukan tantangan yang paling berat untuk mendiskriminasikan unsur mana yang inti yang harus kita pertahankan. Seperti fisik dengan jiwa ya. Benar-benar sekali. Jiwa dengan atma ya. Fisik ini akan berubah terus. Tetapi kan elemen jiwa untuk kemurnian dan kesucian ini harus dijaga. Enggak sih, benar sekali, benar sekali. Kalau kita mengikuti filosofi Sangkan Paraneng Numadi itu sendiri. Benar-benar. Jadi elemen-elemen perubahan-perubahan teknis dan sebagainya itu sudah sang waktu menentukan. Namun tidak bisa kita lepas daripada inti daripada kegiatan adat budaya itu sendiri. Siap. Ida semangat sekali untuk datang di setiap kegiatan dan mempertahankan adat budaya. Semoga Santi selalu mencontoh semangat Ida. Santi selalu Santi ya. Oke ya. Ida, karena semua Nusantara akan Santi pada waktunya, ya kan? Ya, sekarang semua banget. Semoga Ida sehat selalu. Baiklah, kita tutup dengan para Mas Santi gitu ya. Om Santi, Santi, Santi. Om.